karena tadi Kang Dandi sudah selesai menyampaikan materi serta menyampaikan praktek serta demonstrasinya, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi teman-teman dari SMKN 1 Cimahi ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo langsung nyalakan kameranya serta nyalakan mikrofonnya. Kang, izin tanya. Oh, boleh. Oke, Neng, boleh. bisa dinyalakan kameranya Biar kita tahu. supaya nanti masuk ke YouTube-nya lebih enak. Perkenalkan dulu Teh, gimana? Perkenalkan, nama saya Regita Nadia Putri dari kelas 11 IJA. Tanya, kalau waktu itu saya pernah tanya ke teman saya bikin website itu gimana biar orang lain itu tahu. Terus katanya hostingnya di mana, gratis katanya gitu. Terus kalau misalnya hosting gratis itu jenis hostingnya apa? Terus kekurangan sama kelebihan dari hosting gratis itu apa? Di sini bakal langsung akan jawab ya. Ya, langsung Kang. Ya, pertanyaan itu kan untuk jenis hosting ya. Dia itu tergantung hosting gratis yang dia pakai itu apa. Biasanya hosting gratis itu fitur-fitur yang dikasih terbatas gitu. Misalkan domain yang bisa dipakai cuma satu, terus subdomainnya cuma satu, akun emailnya cuma satu. Jadi misalkan kalian pakainya buat pribadi atau nggak banyak traffic, itu masih bisa lah gitu ya kalian gunakan. Kekurangannya yaitu tadi, jadi kalau misalkan kalian mau nambah subdomain atau bikin akun email yang lebih dari satu gitu, di situ nggak bisa. Tapi balik lagi gimana penyedia hosting gratisnya itu, si fiturnya apa aja. Ada tambahan mungkin dari Mungkin nambah sedikit untuk dari kita. Jadi kalau memang mempertanyakan sebenarnya apa sih bedanya yang gratis sama yang berbayar dari hosting. Biasanya kalau dari provider hosting di luar itu dengan harga jualnya ini menentukan apa ya dari segi penggunaan. Jadi misal kita ambil yang paket terkecil aja yang kita sekarang ini, biasanya itu penggunaannya bisa melebihi dari satu pengguna. Maksudnya itu jadi kayak tadi dari paket terkecil kita ini kan domainnya itu paling maksimal 5. Jadi bisa digunakan lebih dari satu orang. Nah, kalau yang gratis biasanya akan lebih sedikit lagi dan memang digunakannya itu hanya untuk satu orang aja. Contoh mungkin dari teman-teman ada yang tahu itu dulu dari pemerintah ini sempat ada program gratis 1000 domain. Nah, itu tuh memang dalam hal gratis ini tuh setiap satu domain hanya untuk satu orang dan aplikasi atau hostingnya itu pun memang untuk satu orang saja. Jadi nggak bisa nambah domain lagi, subdomainnya pun cuma satu dan benar-benar serba terbatas gitu. Jadi dari situ sih perbedaannya. Iya, Kang. Terima kasih, Kang. Ya, sama-sama. Ini udah ada 4 orang yang mau nanya. Oke, berikutnya langsung aja kalau ada yang mau nanya lagi, mikrofon dan kameranya dinyalakan. Nah, nama saya Muhammad Rizan dari kelas 11 Jabe. Izin bertanya, Kang. Cara kerja SSL itu seperti apa, Kang? Ya, jadi ketika kalian punya sebuah website gitu ya, secara default dia pakai HTTP, itu port defaultnya 80. Pernah praktek nggak sebelumnya untuk bikin web server atau apa gitu? Belum sih. Belum ya? Ya, jadi misalkan nanti kamu praktek gitu ya, bikin web server untuk sebuah website. Di situ secara default dia menggunakan port HTTP atau port 80.
Dari situ kenapa digunakan HTTPS itu supaya membuat website kita menjadi secure. Jadi nggak mudah untuk hacker atau siapapun itu yang mau merusak website kita, nggak akan lebih untuk apa ya, lebih memperaman website kita. Cara kerjanya itu dia membuat dari port HTTP menjadi HTTPS. Jadi nanti bedanya itu bakal kelihatan di website yang kalian lihat. Kayak yang tadi, kalau yang pertama kan itu HTTP, dia nggak ada tanda gembok hijaunya itu ya. Di situ kalau kalian udah pakai SSL, dia akan berubah jadi HTTPS dan ada gambar gembok hijaunya. Oke, Eh, Kang Erlang mau bentar, nambahin bentar. atau Mas Yogi? Nambahin Itu aja sih. Yogi. Sebenarnya SSL itu ya benar kata tadi untuk hacker ya, tapi bukan hackernya itu bukan maksudnya untuk merusak website sih. Karena itu berlainan hal lagi ya. Kalau SSL ini lebih digunainnya itu karena semisal nih kita ada transaksi di katakanlah di Tokopedia ya. Kita ada transaksi, kita ngasih data-data kita nginput data-data kita di situ, terus ada pembayaran, ada segala. Nah, itu kalau nggak dipakein sama SSL, data-datanya itu akan dikirimkan ke server secara gamblang. Nah, si SSL ini nantinya itu buat nge-enkripsi. Dibungkus dulu data-datanya, biar nggak ketahuan ini isinya apa sih. Nah, gitu. Jadi ketika dikirimkan itu tidak ada potensi untuk si hacker tadi ngambil data-data yang kamu masukkan. Begitu. Itu gunanya SSL sih sebenarnya. Gunanya lebih ke kalau websitenya memang jarang ada update atau nggak ada transaksi sama sekali nggak apa-apa tanpa SSL. Tapi kalau ada transaksi, ada data-data penting yang kita perlu jaga, nah itu sebaiknya memang pakai SSL. Ya, Kang, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Oke, ada lagi yang mau Ada lagi? bertanya? Ada Oh, Kang Fadli. ini nih kayaknya. Kang Fadli. Izin memperkenalkan diri, Kang. Nama saya Monggo. Fadli Muhammad Habibi dari kelas 11 IJB. Saya izin bertanya, kan kita tuh diharuskan untuk memilih hosting terbaik agar yang sesuai dengan kita. Nah, untuk kriteria hosting yang bagus agar kita tidak salah memilih untuk berlangganan hosting itu bagaimana, Kang? Terima kasih. Oke, ini boleh saya jawab dulu. Pertama, Kang Dandi, Kang Erlang. Silakan. Oh. Oke, jadi kalau berdasarkan dari pertanyaan dari Kang Fadli tadi ya, jika dilihat dari sisi sales atau dari sisi penjualan, biasanya yang pertama dilihat itu pasti dari SLA. SLA itu adalah Service Level Agreement. Ya, di mana SLA itu sendiri adalah menentukan dari uptime dari server atau hosting yang digunakan itu sendiri. Jadi semakin besar SLA-nya, maka uptime dari si server itu akan semakin lama. Dalam arti downtime atau misalnya server itu tidak bisa diakses atau hosting itu tidak bisa diakses juga waktunya akan semakin kecil. Dan biasanya SLA itu akan berkaitan dengan yang namanya kita sebutnya biasanya ada ganti rugi gitu. Jadi misalnya kita ambil contoh begini ya, dari salah satu penyedia server atau penyedia hosting menerapkan SLA 99,5% per bulan. Yang artinya dalam 1 bulan itu maksimal kurang lebih bisa ada downtime sekitar 3 jam, kurang lebih 3 jam. Itu hal terburuknya sampai 3 jam. Jika downtime-nya atau servernya itu lebih dari 3 jam, lebih dari batas waktu SLA itu, maka si user akan mendapatkan kompensasi dari terlewatnya SLA itu sendiri. Yang pertama sih dari sisi SLA yang untuk melihat penilaian hosting itu bagus atau tidak, sesuai atau tidak dengan penggunaannya. Yang kedua, kita bisa lihat review dari masing-masing penyedia hosting itu sendiri. Jadi biasanya dari website penyedia hosting itu menampilkan review dari customer-customer yang menggunakan layanan atau hosting di provider tersebut. Nah,
Dari situ kita bisa menyimpulkan sendiri bagaimana kualitas dari provider hosting itu sendiri. Itu cara yang kedua. Atau cara yang ketiga biasanya banyak juga zaman sekarang tuh yang ikut-ikut di forum. Misalnya untuk forum yang terkenal itu seperti Kaskus, biasanya ada pembahasan mengenai hosting. Atau misalnya mau yang lebih dalam lagi membahas hosting, bisa ikut grup di Facebook, itu ada diskusi web hosting. Nah, di situ juga biasanya provider-provider atau pengguna-pengguna layanan hosting itu semua kumpul di situ. Jadi, jika mau tahu penyedia layanan itu kualitasnya seperti apa, itu biasanya dibahas di situ. Kalau dari sisi sales atau dari sisi administrasinya, mungkin dari sisi teknikalnya nanti bisa diteruskan atau dilanjutkan oleh Kang Erlang atau Mas Yogi. Oke, ya tadi kan Mas Krisna itu kan lebih ke Mas Krisna, Bapak Krisna tadi kan lebih ke admin dan mungkin kita lihat detail entah support entah apa ya. Kalau dari teknikal sih. Kalau dari saya nambahin itu mungkin dilihat dulu aplikasi yang mau dibuat itu nanti apa? Pertama, cocok nggak dipakai di hosting itu? Kan harus dipastiin terlebih dahulu kan, seperti itu. Apakah nanti aplikasi yang sudah dibuat itu bisa berjalan nggak nanti di hosting yang dipakai? Terus selain itu juga kan hosting itu kan sebenarnya ada banyak ya, ada yang di luar Indonesia banyak, dan di dalam negeri juga banyak. Nah, itu juga mungkin yang perlu dipilah-pilah adalah nanti itu setelah si Fadli atau rekan-rekan ini membeli hosting, itu nanti rencananya pasarnya mau nyari yang mana nih? Apakah pasar dalam negeri atau pasar internasional? Nah, gitu. Kalau misalnya nyarinya hanya yang dalam negeri, berarti kan lebih baik hostingnya juga di dalam negeri, karena berhubungan dengan bandwidth itu tadi. Gitu. Ya, selain itu mungkin juga spek dari hostingnya itu perlu diperhatikan. Kayak contohnya ada beberapa hosting yang melimitasi bandwidth, ada yang melimitasi jumlah domain, ada yang melimitasi juga subdomain atau database atau apapun yang dibutuhkan untuk aplikasi ini nanti berjalan gitu sih. Baik Kang, terima kasih. Ya, Iya, terima kasih. sama-sama Kang Fadli. Makasih Fadli juga ya? udah. Fadil sih? Fadli. Oke, Iya, ada lagi. selanjutnya setelah Kang Fadli ada yang mau nanya. Ini sepertinya Atala udah buka mic nih. Oke, Kang Atala silakan. Nama saya Atala Dianza Benia Putra. Halo. Ya, di sini saya mau menanyakan perihal security hosting. Seperti yang kita ketahui, banyak web hosting atau aplikasi apapun yang memiliki pilihan berbayar ataupun tidak. Nah, kenapa kita sangat dianjurkan atau direkomendasikan untuk menggunakan yang berbayar? Nah, kira-kira apa saja keistimewaan dan kelebihannya? Nah, kalau misalnya kita memilih yang berbayar, dari segi keamanannya dapat dijamin atau tidak. Nah, sedangkan seperti yang kita ketahui, banyak web hosting yang bisa dihack, seperti contohnya baru-baru ini yaitu Google. Ada orang Indonesia yang dapat memasuki database Google kan. Nah, sedangkan kita tahu bahwa Google itu sebuah company yang besar gitu kan. Nah, apa tanggapan akang-akang semua menurut masalah ini? Terima kasih. The best question ever. Google sempat dihack. Jangan internasional, ke aja Yang baru-baru. DPR. Ya, baru-baru ini DPR aja Baru-baru kesempatan ini hack. DPR. Ya, itu mungkin kayaknya nih Akang nyebutnya gimana ya? Kang siapa ini teh? Atala. Ata. Atala. Ata pakai halilintar. Ata aja ya. Atta. Kang Ata. Siap. Kayaknya nih Kang Ata kalau dilihat banyak tahu gitu ya tentang keamanan. Apalagi ini baru kelas 11 gitu. Ini sebuah apresiasi sih karena Kang ini kayaknya banyak belajar. Sebenarnya kan kalau kita ngebahas security ini kayak apa ya, buah si malakama ya. Jadi kayak pedang bermata dua. Kalau kita ngomongin keamanan, kita harus tahu juga cara nyerangnya. Ya, jadi kalau kita ngomongin keamanan memang cukup banyak yang harus dibahas ya, karena ini kalau kita mau ngamanin apa, sedangkan kita nggak tahu gitu cara nyerangnya. Jadi makanya banyak orang bilang kalau keamanan itu memang bahasannya itu ada
dua titik yang harus dibahas gitu. Kita mau mengamankan, tapi kita harus tahu juga nyerangnya seperti apa. Kalau menurut dari saya pribadi, untuk misalnya ditanya gimana sih itu yang masalah Google kena device gitu. Device itu kan pengubahan konten indeks ya. Jadi keubah gitu. Cuman kalau yang database ini kayaknya belum dengar juga sih ya beritanya gitu. Cuman kalau memang sampai bisa masuk ke database, sebenarnya biasanya kalau perusahaan-perusahaan ini, apalagi Google ini kan bisa disebut perusahaan kayak big data gitu. Jadi semua data tuh ada di situ, search engine gitu. Mungkin teman-teman udah pada denger apa itu search engine, big data, dan kalau nggak salah dari Hijab pun nanti akan belajar dasar-dasar dari big data. Nah ini dari situ biasanya kalau untuk data-data yang masuk ke database itu perusahaan biasanya membuat rule untuk tidak bisa diakses dari luar. Biasanya seperti itu. Jadi titik celah untuk masuknya pun memang cukup rumit gitu karena masuknya pun memang hanya untuk internal gitu. Nah dari si seorang cracker yang bisa masuk ke situ berarti memang mengetahui alur gitu. Jadi alur kemana dia dari titik di mana dia bisa masuk melalui cloud atau melalui internet, nanti bisa masuk ke server yang lain. Nah ini cukup rumit juga sih. Jadi memang balik lagi ke pembahasannya itu di waktu kita ngebahas keamanan, si tipe-tipe penyerang itu memang cukup banyak gitu. Ada yang sistemnya brute force, jadi terus-terusan menyerang gitu tanpa ada delay. Jadi membuat script untuk auto post gitu. Jadi terus-terusan gitu tanpa ada campur tangan manusia gitu. Jadi dibikin script ada yang kayak gitu. Dan ada beberapa hal-hal yang bisa digunakan untuk menyerang gitu dan mungkin itu enggak hal yang tidak wajar untuk diajarkan gitu. Jadi mungkin dari Kang Atta ini lebih baiknya nanti bisa cari tahu sendiri gitu. Cuman memang keamanan itu cukup rumit sih Kang, dan memang saya sih bisa takjub dengan para cracker ini biasanya bisa masuk itu karena memang yang pertama dari jam terbang, jadi dia sering menyerang beberapa tempat gitu dan mengorbankan biasanya kalau cracker kan yang paling mendasar itu adalah menghilangkan jejak. Nah itu dari cara dia bisa tahu menghilangkan jejak itu kan pasti nggak selalu 100% berhasil gitu, jadi dalam yang dia lakukan ini tuh mau nggak mau mengorbankan nama baiknya dia sendiri. Jadi banyak pengalaman gitu kalau bisa sampai dia bisa masuk ke database Google. Nah terus kalau membahas cara memilih dari hosting yang aman atau kayak gimana dan hampir mirip dengan pertanyaan yang pertama yang kalau nggak salah Teh Regita ya. Nah cuman ini lebih dominan ke yang bayar kan. Nah kenapa kita lebih memilih hosting yang berbayar untuk kalau misalnya kita dari segi keamanan gitu. Biasanya kalau yang berbayar ini sebenarnya dari segi ini kita ambil contoh yang memang layanan yang kita miliki ya, kayak yang Kilat Hosting 2.0 ini kita kan menggunakan control panel. Nah, ini tuh control panelnya namanya Flash. Jadi sebenarnya dari sistem bawaan dari Flash ini memang cukup bagus dan memang Kang Atta kalau boleh tahu tentang cPanel nggak? Pernah dengar nggak cPanel? Pernah, tapi cuman belum terlalu paham. Oh ya, cPanel ini saingannya Flash. Jadi dia adalah salah satu brand control panel juga. Jadi Flash dan cPanel ini saling bersaing gitu. Tapi di Indonesia memang cPanel ini yang paling dikenal cPanel. Jadi orang di Indonesia itu jarang tahu tentang Flash, walaupun sebenarnya kalau menurut kita ini fiturnya memang lebih kayak di Flash gitu, lebih banyak. Nah, dalam segi bawaan atau default ini Flash ini sebenarnya udah cukup bagus. Nah, yang membuat kenapa kita harus menggunakan hosting yang berbayar, biasanya dari segi development hostingnya atau pembuatan servernya, sistem yang berbayar ini memang nggak abal-abal gitu. Nah, contoh dari segi kita ini dalam segi hostingnya menggunakan Flash, kita pun menggunakan ekstensi atau plugin-plugin tambahan yang membuat server kita itu lebih aman. Tadi dibahas di paket-paket Kilat Hosting. Tadi kan ada 3 tuh.
Nah, di setiap paket itu pasti disebut bahwa kita itu diamankan oleh 2 tambahan ekstensi. Jadi ada satu, ini adalah Immunify AVI, dan yang kedua ini Bit Ninja Pro. Nah, kalau pertama ngedenger langsung, gimana ya, kalau pertama ngedenger Immunify AVI, itu pasti kan langsung kepikir tuh, AVI ini kan harusnya kepanjangan dari antivirus kan. Nah, Immunify ini memang fungsinya sebagai antivirus. Jadi dengan kita menggunakan Immunify AVI, ini data-data yang ada di dalam ini tuh akan selalu di-scan oleh Immunify AVI ini atau aplikasi antivirus yang kita pakai, dan ini berbayar. Jadi cukup populer. Jadi kalau yang berbayar ibaratnya ada harga, ada kualitas lah gitu, ada harga, ada barang kayak gitu. Nah, ini dia mengamankan dari dalam nih. Terus gimana nih kalau ada serangan dari luar? Kan kalau Immunify ini kan cuma melindungi dari dalam aja. Nah, kita tambahin sama Bit Ninja Pro. Bit Ninja Pro ini buat ngamanin dari segi luar. Kalau kita analogiin, jadi ibaratnya kayak firewall. Tapi firewall pasti tahulah dari teman-teman, dan kalaupun belum tahu, saya pasti jamin teman-teman nanti akan familiar sekali dengan firewall ini. Nah, ini tuh sistem kerjanya seperti firewall itu. Jadi dia mengamankan serangan-serangan dari luar. Jadi kalau ada yang dari luar nyerang, ini langsung bisa diamankan oleh firewall. Contoh dari firewall, kalau misalnya firewall Bit Ninja ini juga sama seperti itu. Jadi ini tuh sistem yang serangannya ini, jadi kayak ada algoritmanya. Dia punya algoritma sendiri di mana kita nggak perlu capek-capek. Yang pertama, mencari siapa sih penyerang yang nyerang ke server kita, satu. Terus yang kedua tuh, setelah kita tahu apa sih yang harus kita lakukan gitu untuk para penyerang ini. Nah, Bit Ninja ini punya algoritma secara otomatis akan mencari tahu jadi siapa yang nyerang dan apa yang harus dilakukan kepada para penyerang ini. Terus dia juga bisa tahu kalau misalnya dia nyerang, dikiranya nyerang nih, dia ada indikasi nyerang, tapi ternyata ini mah kelihatannya kayak orang cuma coba login tapi lupa password gitu. Nah, dia bisa tahu juga Bit Ninja ini. Jadi nggak sembarangan menghalangi orang untuk masuk. Nah, ini makanya salah satu yang harus Kang Atta lihat kalau misalkan Akang memikirkan kalau kita beli hosting berbayar dan ingin melihat ke sisi keamanan itu, kita ingin lebih nih. Nah, kalau bisa ngelihat dari sisi fitur-fiturnya, dari si hostingnya. Karena ini kita mungkin bisa mencontohkannya dari yang kita punya ya. Jadi bisa dilihat kalau kita memang udah pakai flash dengan keamanan yang cukup terjamin, terus ada Immunify AVI sama Bit Ninja Pro, terus ditambah lagi SSL-nya ini gratis lagi, itu kan ada Let's Encrypt, ini tuh gratis. Dan nanti Akang dan Tete di sini pun kalau memang saya yakin Kang Tete ini pasti melanjutkan ke bidang IT yang lebih tinggi lagi, dan ini akan menjadi kayak santapan sehari-hari sih. Jadi tentang SSL kayak gini gitu dan yang lainnya, keamanan. Mungkin itu sih yang harus diperhatikan gitu, Kang. Dilihat aja dari fitur-fitur hostingnya. Terus jangan malu buat nanya gitu, misalnya ini hostingnya keamanannya gimana ya, nah kayak gitu. Gimana nih, Kang? Ya, terima kasih. Terima kasih, ini bagus pertanyaannya nih, Kang Atta. Yang lain pun memang bagus juga sih. Tapi ini lebih bagus. Best question ever. Keren loh, kelas 11 udah bisa nanya sampai sedetail ini itu. Kalau kita kayak membocorkan itu, kita nggak dapat pertanyaan ini dari kelas 12, tapi ini keren sih. Ini keren. Kalau gitu lanjut lagi. Langsung aja yang mau nanya lagi. Mungkin gantian kali ya, kita yang nanya sedikit. Kita coba teman-teman dari SMPN 1 Cimahi ini mungkin tadi ada lagi yang tadi ya. Jadi ada yang mau nanya katanya. Oh, ada lagi yang mau nanya? Langsung aja nyalain mikrofonnya sama nyalain kameranya. Kang izin bertanya. Yang mana tuh? Siapa ini? Oh, Andreas. Andreas. Oh, Andreas. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Andreas dari kelas 11 IJB. Kang izin bertanya, untuk hosting, apakah ada operating system atau OS yang nggak support buat kita hosting gitu? Jadi kan misalnya kita hosting nih di Windows, apakah ada OS lain yang bisa support atau cuma Windows aja buat kita hosting gitu?
Oh, maksudnya OS lain selain Windows yang support untuk hosting gitu ya? Iya, Kang. Ya. Secara general yang banyak diimplementasikan oleh provider hosting di Indonesia atau di luar gitu ya. Selain Windows, ada juga dari sistem operasi Linux. Dia itu misalkan seperti CentOS, Ubuntu, itu juga sebenarnya bisa dipakai untuk menjadi sistem operasi pada hosting itu, gitu ya. Kecuali sistem operasi lain kayak yang khusus untuk kayak FreeBSD ataupun yang lain-lain seperti itu. Ada juga OS lain, dia base-nya adalah CentOS, sama kayak Kilat Hosting yang kita pakai sekarang. Kilat Hosting 2.0 itu dia pakai Cloud Linux, jadi dia itu basicnya adalah CentOS. Gitu. Jadi sebenarnya selain Windows, OS lain yang bisa digunakan itu adalah OS yang berbasis Linux. Oke. Mungkin kalau misalkan dibahas lebih detail gitu, kayak Flash ataupun cPanel itu bisa support. Kalau enggak bisa dilihat juga di websitenya, dia bisa support di OS apa aja kayak gitu. Nah, di sini bakal akan tunjukin sedikit contoh requirement untuk yang Flash ya. Di sini dia supportnya di OS apa aja, kayak Debian 9, Debian 8, Ubuntu 16, Ubuntu 18, CentOS 6, CentOS 7, Red Hat 6, Red Hat 7, kayak gitu. Dan ini untuk versi Flash-nya juga, jadi dia ada kriteria khusus untuk Debian 9 misalkan. Dia cuma bisa dari Flash 17.8 dan yang paling baru. Jadi kalau Flash yang versi-versi sebelumnya nggak bisa kayak gitu. Ada lagi yang Oke, Kang, sudah mengerti. Terima kasih, Kang. Ya, sama-sama Kang Andreas. Kang. Tanyakan apakah bisa jika di hosting ini kita mengupload konten website hasil coding sendiri, misalnya seperti coding di Sublime Text atau di kode editor lain menggunakan HTML, CSS, PHP, JavaScript dan lain-lain yang berada pada laptop kita sendiri, dan jika ada apakah ada syarat khusus, Kang? Oh iya, iya. Jadi akan ulang ya pertanyaannya. Apakah di hosting itu bisa menampilkan website yang kita buat sendiri seperti dari text editor gitu ya, HTML, CSS, JavaScript dan lain-lain kayak gitu. Dan gimana caranya katanya? Ya sebenarnya jadi hosting itu nggak selalu harus dari aplikasi yang sudah ada di hosting tersebut. Ya bisa juga pakai script yang udah kalian buat. Misalkan yang tadi disebutkan kayak HTML dan lain-lain. Contoh gampangnya untuk HTML itu kalian tinggal upload file dan dependensinya seperti gambar ataupun yang lain-lain yang sudah ditentukan sama kalian di scriptnya. Kalian tinggal upload di file manager yang tadi udah ditunjukkan gitu. Sebentar, saya tunjukin juga. Ya, untuk Aldi ya, kita di sini contoh bikin subdomain baru untuk nampilin dari HTML atau script sendiri di website kita. Nah, di subdomain ini misalkan kita mau nampilin website yang udah kita buat sendiri. Ini secara default untuk domain ini, ketika kita buka akan muncul landing page bawaan dari Flash-nya gitu. Nah ini landing page bawaan dari Flash-nya. Terus misalkan contoh gampangnya gitu, kita bakal tampilin sesuatu script yang kita buat sendiri di hosting yang udah kita bikin scriptnya gitu.
Nanti kalian sebenarnya tinggal upload di file manajernya aja. Kalau misalkan untuk script kalian, kalau HTML itu kan misalkan ada gambar ataupun lain, kalian masukkan folder, nanti di link gitu, bisa kalian masukkan juga si gambar-gambarnya. Kalau ini contoh gampangnya aja. Nah, sebenarnya kalian tinggal upload di dalam file manager kalian. Ini kita udah ubah si indeks HTML-nya jadi bukan yang default gitu ya. Lalu kita buka lagi, coba perubahannya seperti apa. Nah, kayak gitu. Ini karena ya contoh detail yang gampangnya gitu ya. Sama seperti web server biasa sebenarnya kalau hosting. Jadi intinya dari pertanyaan itu apakah bisa jika di hosting ini mengupload konten website hasil coding sendiri, itu jawabannya bisa ya. Iya. Jawabannya berarti bisa dan tidak ada syarat apapun. Tidak ada syarat khusus apapun yang dibutuhkan untuk upload ke script itu, ke website itu ya, Kang Dandi ya? Iya. Kurang lebih seperti itu. Gimana Kang Aldi? Sudah cukup jelas jawabannya? Oke, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya. Oh, ini Nieto Salim Maula udah. Siap saya, Pak. Ya. Jangan panggil Pak, saya masih muda kok. Oh, salah ya. Oh iya. Pak, ditandai. Pak. Jangan kasih hadiah, jangan kasih hadiah. Oh, salah. Mau nanya, Kang. Lanjut. Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nito Salim Maula dari kelas 11 IJB. Nah, izin bertanya, kan tadi sebelumnya dibahas sama Kang Dandi, di antara komponen-komponen hosting, di antaranya ada FTP nih. Nah kebetulan kita kelas 11 sudah pernah instalasi FTP pada Debian, pelajaran PAS. Hubungan si FTP ini sama si materi hosting ini apa Kang? Bisa jelasin lebih dalam? Oke, monggo yang mau jawab Kang Dandi atau Kang Erlang atau mungkin Mas Yogi? Bentar. Tadi Kang siapa? Kang Nito. Oh, Nito. Nautilus. Salah. Kang Nito ya? Tadi tuh sebenarnya yang tadi saya nyari KM tuh pengen tahu juga. Jadi terakhir itu pembelajarannya apa gitu, pengen make sure. Ternyata dari Kang Nito ini infoin ya, jadi alhamdulillah gitu, jadi tahu. Kalau boleh tahu itu baru banget selesai atau lagi dibahas? Baru minggu kemarin. Oke. Pertanyaannya, jadi kalian sedang belajar tentang FTP dan masih merasa bingung gitu. Ini nanti akan jadi apa gitu ya di si hosting ini. Oke. Mungkin kalau dari saya, sebenarnya kalau bingung itu tuh yang kita bahas di sini, jadi di hosting ini adalah hal yang bisa dibilang gampang. Jadi hosting yang kita bahas ini tuh adalah hasil jadi dari peritilan-peritilan yang sedang kalian pelajari saat ini. Jadi kayak mungkin udah belajar FTP, terus saya kurang tahu juga yang tadi saya sebutin, entah nanti ada atau enggak, tapi saya yakin ada. Jadi nanti kalian pun akan belajar membuat web server, kalian akan membuat mail server. Itu dalam kategori per individu ya. Jadi kalian sekarang lagi buat FTP nih. Nanti udah selesai FTP, kalian akan diajarkan yang lain. Tapi untuk awal mungkin nggak akan digabung sama FTP, jadi akan terpisah gitu semua. Nanti kalian bikin sendiri
web server, terus nanti kalian bikin sendiri mail server, kalian akan bikin sendiri database server, dan yang lainnya, DNS server misalnya. Nah, dari komponen-komponen itu nanti kalian akan belajar untuk menggabungkan. Jadi, dari satu server, kalian itu akan menginstal semua komponen itu, dan nanti akan, gimana ya, kayak misalnya dari case yang FTP, yang asalnya kalian ngetik, misalnya kalian coding ataupun apa, tapi kalian cuman bisa di server itu sendiri. Jadi kalian SSH, kalian ngetik coding di situ di konsolnya itu, menurut mungkin bisa dibilang, aduh nih rumit nih, diinstal nih FTP, akhirnya diinstal FTP, kalian akhirnya bisa ngebikin codingan di laptop sendiri. Setelah jadi, nanti kalian bisa FTP dan bisa kirim file itu ke si servernya. Nah, dari hosting ini sistemnya pun sama, tapi nggak kelihatan gitu, karena hosting ini tujuannya adalah mempermudah dari sebenarnya yang dalamnya itu rumit terus jadi gampang gitu. Jadi sebenarnya tuh kalau bingung memang hal yang wajar gitu buat kalian sekarang ini tuh sebenarnya buat apa gitu. Dan memang belum terlalu kelihatan. Yang paling kelihatan mungkin kalau kalian lihat tadi di contoh atau di demo hosting tadi, cara dari si hosting waktu kita ke file management terus dia bisa upload itu adalah salah satu dari fitur FTP itu. Jadi dia yang mengurus, sistem yang mengurus untuk menerima file yang kita kirim. Terus ada juga gimana nih kalau si filenya ternyata kita simpan di hosting, tapi kita pengen download nih. Nah, itu juga ada FTP-nya juga. Dan walaupun sebenarnya nggak cuma FTP, bisa juga lewat HTTP. Tapi karena ini ngebahas FTP, jadi itu pun juga sama. Dan salah satunya juga yang tadi kita lihat di file management itu, yang banyak file, itu tuh mungkin nanti Akang sama Teteh setelah bikin FTP server, Akang Teteh ini bakalan kayak dikasih pengujian, gimana sih cara biar kita membuat satu file di server banyak gitu, misalkan lebih dari satu, terus kita tuh ingin tahu file di dalam server itu ada file apa aja. Nah, nanti tuh kalian juga sama gitu. Maksudnya tuh di FTP dan hosting ini sistem kerjanya pun sama. Jadi nanti kalian akan menggunakan FTP client. Misalnya contoh, kalau kita misalnya menggunakan Windows, ada namanya aplikasi WinSCP atau FileZilla, mungkin teman-teman pada tahu. Nah, nanti setelah masukin untuk mengkoneksikan ke si server, nanti setelah connect, nanti akan muncul file-filenya. Nah, dari situ kalian bisa tahu ternyata FTP itu tuh salah satu fungsinya nggak cuma transfer file aja, tapi bisa listing directory juga. Kayak gitu. Jadi paling terlihat itu di hosting, yaitu yang listing directory itu. Tapi mungkin kalau yang tadi dilihat ini kan cuman dari HTTP ya, jadi maksudnya dari menu place-nya gitu. Tapi sebenarnya kita tuh di dalam itu punya user sama password untuk koneksi FTP-nya. Cuman kita tadi kurang menunjukkannya sih. Sebenarnya ada. Dan nanti teman-teman pun kalau setelah belajar dan praktek, nanti kalian bakal paham, oh ternyata ini nih si fungsinya gitu. Siap-siap Kang, terima kasih. Ya, terima kasih Kang siapa tadi ya? Kang Nito. Oh, Nito. Sorry Nito. Pertanyaan terakhir mungkin ya dari teman-teman. Oh, berarti nggak ada. Oh, izin bertanya Kang. Nah kan, ada. Misalnya kita sudah membeli hosting. Nah, kan bagaimana cara mengaksesnya? Oke, Kang Muhammad Dwi Prasetyo ya. Itu kalau kita beli hosting, itu cara aksesnya gimana gitu ya pertanyaannya ya. Oke. Biasanya dari provider penyedia hosting itu akan memberikan akses atau URL untuk mengakses di hosting itu sendiri. Biasanya kalau misalnya memang aksesnya nggak ada kontrol panelnya, misalnya nggak ada cPanelnya atau nggak ada place-nya, itu biasanya dia masuknya itu ada URL tersendiri. Tapi kalau misalnya memang
hostingnya itu sudah termasuk dengan Place atau sudah termasuk dengan cPanel, itu biasanya ada kalau cPanel itu biasanya menggunakan linknya itu kalau salah mau dikoreksi ya Kang Erlang ya, atau Mas port, Yogi, ada portnya. itu ada portnya, misalnya domainnya kita ambil sampel aja, domainnya itu dwiprasetyo.id. Nah biasanya link cPanelnya itu adalah cpanel.dwiprasetyo.id atau bisa juga dwiprasetyo.id /2 port 2087 itu. Tapi mungkin nanti kalau yang tanpa kontrol panel seperti cPanel atau Place nanti mungkin Kang Erlang atau Mas Yogi yang bisa menjelaskan sih. Ya, sedikit nambahin gitu. Monggo Kang. Kalau di provider hosting itu biasanya kita harus punya akun dulu sebelum pesan gitu ya. Dan kita pasti inputin email juga kan ya di akun itu. Nah, misalkan kita udah beli hosting dan udah dibayar juga gitu ya. Nanti itu akan ada email masuk ke email kita. Di situ dijelaskan produk yang udah kalian beli itu apa, terus kredensialnya pun seperti apa kayak gitu. Jadi link yang harus diakses dan juga user serta password itu udah ada di email kayak gitu. Itu contohnya yang ada di layanan kita. Tapi balik lagi ke provider yang lain sih kalau misalkan bentuk aksesnya. Tapi biasanya providernya pasti kasih tahu kita untuk mengakses si hosting itu di mana kayak gitu. Oke, gimana Kang Dwi? Sudah cukup jelas jawaban dari kita atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi Kang, sebelum membeli itu harus mempunyai akun dari hostingnya dulu. Dari apa namanya? Dari providernya. Ya, dari providernya. Nanti saat sudah membeli akan ada email yang masuk seperti itu, Kang? Betul. Jadi rata-rata provider hosting itu memang seperti itu sih. Jadi di awal itu kita diminta untuk membuat akun terlebih dahulu. Itu biasanya isi data diri seperti nama, nomor telepon, alamat email, dan lain-lain. Nah, nanti setelah hosting yang dipesan itu aktif, biasanya akan ada pesan otomatis dari si provider yang isinya itu link serta kredensial untuk masuk ke dalam hostingnya. Jadi gini Kang Dwi, yang tadi kita perlihatkan ini sebenarnya hosting itu sendiri jadi hal yang kita butuhkan gitu. Nah, sebelum ke situ sebenarnya setiap provider biasanya punya yang namanya itu kayak portal klien. Jadi kita tuh akan tahu jadi kayak gimana ya, kayak kita tuh daftar dulu ke si perusahaannya. Ibaratnya kayak gini, kayak misalnya contohnya Tokopedia deh. Jadi ibaratin itu portal klien adalah Tokopedianya. Nah, barang-barang yang kita cari di Tokopedia, yang kita ingin cari itu tuh adalah hosting yang bakal kita beli gitu. Nah, sebelum kita beli si hosting ini, Kang Dini harus daftar dulu ke Tokopedia. Jadi kalau kasusnya kita, Kang Dini harus daftar dulu di CloudKilat. Jadi yang tadi disebutin sama Om Kris ini, jadi daftar di CloudKilat, Kang Dwi wajib masukin nama, masukin email, alamat, dan yang lainnya gitu. Jadi kontak pribadi biar kita tahu gitu secara dari CloudKilat tahu bahwa Kang Dwi ini adalah pelanggan kita gitu. Tapi Kang Dwi sebagai pelanggan belum mempunyai produk yang dibeli gitu. Nah, setelah Kang Dwi daftar, baru nanti Kang Dwi tinggal pilih paketnya. Misalnya Kang Dwi beli paket Kilat Hosting, pilihnya yang paket M, yang tengah-tengah gitu. Nah, setelah Kang Dwi daftar di CloudKilat, milih paketnya, nanti langsung check out, jadi bayar. Nah, setelah bayar, kita sebagai provider atau penyedia itu akan mengirimkan detail kayak ini loh, ini Kang Dwi ternyata sebagai pelanggan kita membeli produk Kilat Hosting. Nah, nanti dikasih detailnya di email kayak selamat lagi. Jadi kayak Anda telah membeli produk-produk ini, cara menggunakannya seperti ini. Jadi ada detail-detail yang
kayak detail dasar yang bisa akan gunakan nanti untuk satu mengakses, yang kedua menggunakan. Jadi di detail itu tuh nanti kita kirim melalui email. Nah, email ini kita bisa tahu dari email Akang yang dipakai waktu daftar di Cloudkilat gitu. Jadi bukan maksudnya daftarnya itu langsung ke hostingnya gitu, enggak. Jadi kita punya ibaratnya kayak billing system gitu. Jadi data terpusat lah gitu. Mungkin nanti akan belajar sistem informasi kayak gitu. Jadi data-data tuh ada di kita gitu. Tapi untuk hostingnya nanti mengikuti data yang ada di Cloudkilat gitu. Ya Kang, sudah lumayan paham. Lumayan kurang atuh, berarti ada yang kurang. Udah. Oh, udah. Sudah paham. Sudah. Oh, ya udah. Terima kasih Kang. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lain? Mungkin ada, kita kasih 2 pertanyaan lagi kali ya. Oh, 2. Ceweknya nih, tadi baru satu. Baru berapa ya tadi ya? 1 atau 2 ya? 1. Baru 1. Itu ya, Teh Regita ya tadi. Kalau ada, boleh nggak apa-apa, jangan malu. Lebih bagus malah. Berarti ceweknya juga aktif gitu maksudnya. Akhwat ya sebutnya, akhwatnya aktif. Baik Kang, boleh saya bertanya? Boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Manfadilah dari kelas 11 IJA. Izin bertanya, kalau untuk pembelian jasa hosting ini apakah ada batas waktunya? Ini batas waktu gimana nih maksudnya nih, Kang Fikri? Kan kita membeli jasa hosting gitu Kang. Nah itu tuh berlakunya kita tuh bisa sampai kapan? Oke. Billing cycle. Billing cycle. Jadi balik lagi ke yang tadi statement dari Kang Erlang mengenai billing system. Itu sebetulnya mengenai hosting itu ada masa berlakunya dan itu ditentukan sendiri oleh si usernya. Baik dia mau berlangganan untuk bulanan ini bisa untuk 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, itu bisa, ataupun mau langsung untuk 1 tahun, itu bisa. Dan itulah masa berlaku dari si hosting itu sendiri. Jadi balik lagi ke si usernya, rata-rata sih kebanyakan memang provider hosting itu ada yang menerapkan sistem billing monthly atau bulanan. Nah, bulanan itu seperti tadi saya sebutkan untuk 1 bulan, untuk 3 bulan, untuk 6 bulan, ada juga yang langsung 1 tahun. Bahkan ada juga beberapa provider yang langsung bisa 2 atau 3 tahun langsung. Nah, jadi kembali lagi ke sisi usernya. Si usernya ini sendiri maunya hosting ini aktif untuk berapa lama. Jadi dari kita itu bukan kita yang menentukan, oh ya udah misalnya Kang Fikri beli hosting di Cloudkilat. Nah, tim Cloudkilat kita yang menentukan, oh ya udah Kang Fikri hostingnya kita kasih 3 bulan aja deh. Gitu, itu enggak. Jadi dari si Kang Fikrinya sendiri, misalnya, oh saya mau pakai hosting ini karena saya mau bikin blog dan saya mau kita sebutnya memonetize si blognya ini, jadi bisa dalam jangka waktu yang panjang, misalnya langsung 1 atau 2 tahun langsung, itu Kang Fikri sendiri yang menentukan. Jadi bukan dari kita. Bukan kurang lebih sih, pasti provider hosting menentukan yang seperti itu sih. Dasarnya pasti bulanan. Bulanan. Dan harga yang tadi kita sebutin, ada harga ya tadi di paket itu memang base-nya bulanan. Kang siapa tadi? Kang Firman, Kang Fikri ya. Itu base-nya harga yang kita sebutin itu sebenarnya bulanan. Jadi kalau Akang bingung ini harganya ada tapi berapa ya masa berlakunya itu bulanan. Nanti kalau mau setahun langsung tinggal secara basic tinggal dikali 12, tapi kalau di kita ada pengurangan harga, jadi kayak harga khusus lah gitu kalau setahun. Tapi basicnya biasanya bulanan. Nambahin dikit. Ya tadi sih ya emang bergantung si nanti pelanggannya berapa lama maunya langganan. Dan kalau di Cloudkilat sendiri itu memang kita langganan 1 bulan itu bisa. Tapi ada juga banyak yang di provider hosting lain dikasih harga murah, langganannya harus langsung 1 tahun atau 2 tahun gitu.
Jadi emang rata-rata yang dicantumin itu harga per bulan, tapi itu ada trikinya. Gitu. Ada ya sedikit berhati-hati dalam membaca lah. Oke Kang, jadi ini tuh kebebasannya tuh ada di konsumennya user. gitu Kang. Iya, sisi usernya. Iya. Ya, Jadi milih gitu. Cuman paling awalnya bulanan. Nanti tinggal saya pengennya 3 bulan gitu. Jadi per 3 bulan, bukan 3 bulan misalnya per 3 bulan. Jadi perpanjangannya tuh setiap 3 bulan gitu. Nah, itu gimana dari Kang Fikrinya? Oke, terima kasih Kang. Ya, sama-sama Kang Fikri. Oke, pertanyaan terakhir. Saya yang nanya boleh nggak? Nggak boleh? Boleh. Ya? Oh ya udah. Boleh Pak Yogi, silakan kalau mau lempar pertanyaan. Nggak mau. Lempar yang lain aja. Pertama perkenalkan dulu, nama saya Nurzaman Utas Tamam dari 11 Sijaa. Kang, saya ingin bertanya, hosting itu cloud computing bukan ya Kang? Sama mau nanya lagi Kang. Dasar-dasar dari hosting itu apa gitu? Kalau pengen buat hosting gitu, kayak gimana ya? Cara buatnya gitulah Kang maksudnya. Mungkin Kang bakal jawab yang pertanyaan pertama tadi ya. Hosting itu masuk ke cloud computing apa enggak? Gitu. Udah jelas kalau hosting itu adalah masuknya ke bidang cloud computing. Soalnya dari hosting yang biasanya dijual provider itu, ketika kita akses, dia basicnya adalah sebuah cloud. Jadi penyimpanannya walaupun sebenarnya dia ada server fisiknya sendiri gitu ya, tapi mungkin dari sistem si hostingnya sendiri dia bisa ada yang dibuat menjadi redundant atau penyimpanannya itu tidak hanya disimpan dalam satu hard disk gitu. Jadi misalkan kita punya penyimpanan banyak, dari data itu bakal di backup ke disk-disk yang lain gitu. Jadi untuk hosting itu masuk ke cloud computing tidak hanya dari penyimpanannya saja, tapi dari pemakaiannya dan juga peruntukannya. Hosting itu masuknya ke cloud computing. Makanya kenapa kita buat Kilat Hosting 2.0 di Cloud Kilat gitu, karena Cloud Kilat juga basicnya adalah di bidang cloud computing. Mungkin ada tambahan. Mau namain ya dari Kang Dandi. Kalau yang ditanya sebenarnya kalau hosting ini masuk ke cloud computing nggak gitu? Yang simpelnya sih jelasnya iya, karena yang tadi kata Kang Dandi kan memang sistemnya kan dari cloud juga. Nah, kalau misalnya diperjelasnya, sebenarnya kan kalau kita pahamin tentang dari definisi cloud computingnya, ini memang secara garis besar dari beberapa service atau beberapa kayak misalnya kita ngebahas yang komponen tadi, ini akan menjawab langsung 2 pertanyaan ya, karena benar-benar saling berkesinambungan. Dan tadi kan sebelumnya ngebahas juga kayak komponen-komponen hosting kayak FTP, mail, web server, dan DNS server dan yang lainnya gitu. Nah, ini tuh cloud computing, jadi dari beberapa komponen ini akan digabung. Jadi cloud computing ini sistemnya udah pasti cloud dan akan digabung. Setelah digabung akan menghasilkan suatu layanan yang dapat dinikmati oleh customer. Nah, hasilnya ini itu tuh terpecah nanti dari Kang Nurzaman ini bakal tahu juga, mungkin dikasih bocoran. Di cloud computing ini kan banyak nih hal-hal yang bisa dijadikan sebuah pelayanan. Nah, di cloud computing ini dikelompokin. Nanti ada yang paling awal ini IaaS, itu infrastruktur as a service, terus ada PaaS, platform as a service, dan yang ketiga ini SaaS. Ini 3 mendasar. Jadi SaaS ini software as a service. Kalau kita contohkan, SaaS ini contoh paling mudahnya kayak Microsoft Word yang ada di online.
hal yang bisa kita nikmati, tapi hanya sebatas softwarenya aja. Yang Microsoft Word Online ini kan kita hanya menggunakan Word-nya aja, dan kita nggak bisa nih ngutak-ngatik si sistemnya. Nah, ini jatuhnya SAS, jadi kita hanya bisa menikmati softwarenya aja. Nah, ini SAS yang ketiga tadi. Nah, yang kedua, itu platform as a service. Jadi, kita selain bisa menikmati softwarenya, kita pun bisa menyimpan software yang kita pakai, yang kita buat. Nah, hosting itu masuknya di PaaS, jadi platform as a service. Jadi kita membuat suatu hal, kita bisa menikmati si server yang sudah dibuild dari provider, dan kita bisa utak-atik secara, tapi ada batasannya. Jadi platform ini tuh jadi ibaratnya kayak control panel. Jadi kita hanya bisa mengutak-atik apa yang memang boleh diutak-atik sama customer, sama kita, sama user. Tapi otak-atik ini tuh nggak sebatas software aja, kita pun bisa misalnya tuning konfigurasi, kita bisa ngebuat sistem baru, atau bukan sistem baru, tapi kayak user baru, contohnya user FTP, terus kita bisa bikin database sendiri. Nah, ini jatuhnya di platform as a service. Tapi kita nggak bisa misalnya kita punya limit CPU atau RAM sekian, nah kita nggak bisa merubah itu dari sisi pengguna yang dikategorikan platform as a service. Nah, setelah itu ada yang namanya IaaS, infrastruktur as a service. Jadi paling gampangnya ini VPS. Jadi apa yang kita dapat dari IaaS ini adalah produk yang kita bisa gunakan tapi custom. Jadi ibaratnya ya kita punya laptop sendiri tapi di cloud gitu. Dan kita bisa otak-atik semua, terkecuali kita masuk ke hypervisor-nya. Mungkin nanti teman-teman bakal tahu apa itu hypervisor, tapi nggak akan dibahas ya. Jadi, nah di PC VPS ini, virtual private server, nanti setelah kalian dapat, kalian bisa install apa aja. Ibaratnya kalian ya punya VirtualBox, terus kalian installin OS, Linux, misalnya CentOS, atau Debian, atau Ubuntu yang lain. Nah, itu kalian custom semua. Nah, kalau kalian dapat VPS, ini jatuhnya di IaaS. Jadi kalau ditanya hosting masuk ke computing, iya masuk, karena dari kategorinya dia masuk di kategori kedua, itu platform as a service. Nah, terus komponennya apa aja nih? Nah, komponen apa aja ini tadi kejawabnya di komponen-komponen yang ada di hosting. Dan dari segi definisi cloud computing pun memang dia itu adalah hal yang nggak langsung jadi gitu. Jadi memang dalamnya itu memang terpisah, ada FTP server, ada ada database server, ada web server, ada mail server, ada DNS server, dan yang lain-lain itu semua terpisah, digabung menjadi satu, dan membuat kayak sebuah produk gitu yang bisa kita nikmati gitu. Dan komponennya itu yaitu tadi FTP. Kalau yang pertanyaan kedua ini kan kayak bukan cuman komponen aja kan, tapi gimana sih cara bikinnya? Ini sebenarnya jatuhnya advance ya, jadi lebih tinggi lagi. Tapi kalau mungkin buat sebagai acuan, sebagai motivasi, kalau misalnya ingin membuat hosting sendiri, intinya kan kalau hosting ini sebuah wadah ya, dan memang mempermudah dari segi penggunaan. Nah, yang paling gampang ini kan pakai control panel tuh. Control panel tuh kan udah punya GUI gitu, ada graphic user interface-nya. Nah, selain dari Kang Fikri ini belajar tadi membangun FTP server, membangun web server, membangun mail server, database server, DNS server, dan yang lainnya, itu Kang Fikri pun harus bisa belajar mengintegrasikan dari service A ke service B ke yang lain, jadi saling terhubung. Nah, setelah diintegrasikan, Kang Fikri pun harus belajar bahasa program yang bisa memadai, yang pertama untuk back end-nya, terus yang kedua front end. Front end ini jadi jatuhnya kayak Kang Fikri paling gampang ini belajar HTML, terus untuk CSS-nya. Nah, ini ngebikin buat tampilan website-nya aja gitu. Nah, setelah dari bikin website, dibikin back end-nya biar bisa terintegrasi dengan si komponen-komponen hosting kayak yang FTP dan yang lainnya itu. Nah, back end-nya ini bisa pakai PHP, terus bisa pakai, kalau nggak salah bisa pakai Node.js, Ruby, dan Golang. Terus pokoknya bahasa program memang untuk di
back-end gitu. Nah, jadi dari kalau memang ingin membuat, nah cukup banyak juga yang harus dipelajari selain yang Kang Fikri mungkin pelajari di sisi sisi sistem lah, sisi server gitu. Nah, setelah di server harus belajar tambahan itu bahasa programnya. Bagus sih kalau punya niatan pengen bikin hosting sendiri gitu. Bagus. Siap Kang, makasih Kang. Oke, kalau gitu tadi pertanyaan dari Kang Nurzaman adalah pertanyaan terakhir. Jadi untuk sesi tanya jawab ini kita tutup sampai di sini. Jadi nanti buat teman-teman dari kelas 11 ya, kelas 11 Sija A dan Sija B, kalau nanti setelah ini ada yang mau menanyakan hal-hal seputar hosting atau seputar VPS atau seputar cloud, itu bisa langsung hubungi kita melalui sosial media kita. Bisa di Facebook fanpage, bisa di Twitter ataupun di Instagram itu dengan username @cloudkilat. Jadi nanti teman-teman bisa DM aja langsung ke kita atau mungkin kalau via Twitter bisa mention ke kita. Nanti pertanyaan-pertanyaannya juga akan kita jawab. Terus juga kalau misalnya teman-teman nanti mau sambil belajar untuk bahasanya itu mungkin untuk ngoprek hosting, itu teman-teman juga bisa langsung ke channel YouTube-nya Cloud Kilat. Itu di situ kita ada beberapa tutorial yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mau belajar lebih lanjut atau mau coba-coba untuk mengoprek hostingnya. Jadi bisa dari situ juga. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaannya kalau misalnya memang masih ada atau mungkin masih ada yang mengganjal, bisa langsung lewat sosial media kita. Kemudian juga saya ulangi lagi, nanti untuk sesi virtual class kali ini itu sudah kita record. Dan nanti hasil recordingnya serta hasil editannya akan kita upload ke YouTube. Dan nanti link channel YouTube-nya juga akan kita share ke Pak Diki dan Pak Adi ya. Dan Pak Adi nanti supaya teman-teman kalau mau belajar lagi, mau diulang lagi, nanti teman-teman bisa langsung ke channel YouTube-nya aja. Oke, berarti setelah ini kita akan langsung menginformasikan aja Kang Dandi ya untuk pemenang-pemenang hadiah yang tadi saya sebutkan di awal. Jadi ada 5 pertanyaan. Kita siapkan 10 hadiah untuk 10 pertanyaan atau 10 jawaban terbaik. Tapi karena tadi kita lihat antusiasme dari teman-teman untuk bertanya ini cukup tinggi, jadi kita berikan hadiah ini untuk pertanyaan-pertanyaan terbaik. Jadi hadiahnya itu kita punya 5 paket hosting untuk 1 tahun, gratis tanpa biaya apapun, serta saldo OVO dan GoPay sebesar 250.000 untuk 5 orang pemenang. Untuk yang memenang paket hosting, jadi kita nggak cuma berikan hosting aja, kita juga berikan domain gratis. MyID. Domain.my.id untuk 5 orang pemenang. Jadi yang mendapatkan hosting juga otomatis akan mendapatkan domain.my.id gratis untuk 1 tahun. Jadi ilmu atau pengetahuan yang tadi disampaikan oleh Kang Dandi, Kang Erlang ataupun Mas Yogi tadi bisa diimplementasikan langsung di hosting yang akan kita berikan nanti. Oke, jadi saya umumkan aja langsung yang pemenang pertama. Mau teman-teman mau request nggak nih, mau hosting dulu atau OVO dulu nih yang diumumin nih? OVO dulu ya. OVO biar nggak tegang. Langsung OVO loh. Jadi request teman-teman itu yang diumumin OVO duluan. Jadi ini adalah pemenang-pemenang OVO, 5 orang yang memenangkan saldo OVO sebesar Rp50.000 untuk masing-masing pemenang. Itu yang pertama ada Fikri. Fikri ditransfer aja ke nomor saya ya. Oh iya, nomor saya aja ya. Fikri yang dapat OVO langsung masuk ke OVO saya aja ya.
Siap, Pak. Boleh Pak Adi, boleh. Siapa itu? Siap lagi, Pak. Siapa? Potongan 50% buat panitia ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, nombok dah. Lanjut. Oke, Mas Fikri mana nih? Belum ada suaranya, Mas Fikri. Nggak diklaim selama 5 hitungan sampai ke 5 balik ke panitia. Makasih. Ya. 1, 5, oke, balik ke panitia. Oh, Oke. salah ya. Gitu. Oke, Mas Fikrinya kayaknya masih ada. Min, masih ada nggak sih, Min? Nge-lag, Masih. Pak. Nge-lag kan katanya. Oh, nge-lag ya? Oke, Mas Fikri, selamat ya. Kemudian yang kedua itu ada Muhammad Dwi Prasetyo. Kemudian ada Nito Salim. Kemudian ada Muhammad Rizan. Dan yang terakhir 5 untuk melengkapi jadi 5 pemenang itu ada Regita. Satu-satunya. Jadi nanti yang menang itu akan boleh diinformasikan alamat emailnya by chat aja, nanti akan dihubungi oleh tim kita untuk konfirmasi hadiahnya. Jadi tadi untuk M. Fikri Iman, Muhammad Dwi Prasetyo, Ito Salim, Muhammad Rizan, dan Regita. Kita tunggu alamat emailnya by chat supaya nanti dihubungi oleh tim kami untuk konfirmasi OVO atau GoPay-nya. Oke, kemudian terakhir itu untuk pemenang hosting sekaligus nama domain .my.id gratis untuk 1 tahun. Itu yang pertama ada Aldi, kemudian ada Nur Zaman, ada Andreas, ada Fadli Muhammad Habibi, dan ada Atala. Sekali lagi saya ulang, untuk pemenang hosting dan domain gratis untuk 1 tahun itu ada Aldi, ada Nur Zaman, ada Andreas, ada Atala, dan Fadli Muhammad Habibi. Jadi untuk 5 orang yang memenang hosting juga kita tunggu alamat emailnya untuk konfirmasi hadiahnya dari kita. Harapan kita hosting yang dijadikan hadiah ini bisa bermanfaat buat kalian untuk pengembangan diri kalian atau untuk belajar. Siapa tahu bisa kalian kembangin untuk jadi usaha kalian sendiri. Terutama tadi kita cukup. Oh, Dandi, yang lain izin off duluan ya. Oh, ada yang mau disampaikan dulu nggak, Pak? Iya, sebelum Pak Adi off, mungkin closing statement lah Pak dari Pak Adi. Monggo Pak Adi. Mungkin saya minta linknya ya nanti. Terus buat yang lain juga ini nyambung ke materi yang tadi ya, yang kemarin. Setidaknya nyambung, yang DNS tuh nyambung. Jadi kemarin udah ada 2 materi dan di Erlangga sama Krisna yang bisa diambil oleh siswa ya. Dari kemarin itu ada 2 materi sebenarnya. Berkat adanya Meet ini mungkin terjawab materi FTP sama DNS itu hampir terjawab ya. Udah ada gambaran gitu. Ada gambaran untuk ini teman-teman. Materinya saya rasa dari tadi saya ngikutin bagus juga sih, bukan bagus juga, memang bagus, ada kaitannya gitu, sangat berkaitan. Ya mudah-mudahan kedepannya lebih diseringkan lagi ya, lebih intens lah memberikan materinya kayak gini. Ya, itu buat yang lain juga mungkin bisa dilihat nanti kalau misalkan ada record bisa dilihat lagi atau diputar ulang itu 2 materi masuk situ paling gitu. Dan di Krisna sama Erlangga dan lain
Bapak izin off dulu. Terima kasih. Sama-sama Pak Mudah-mudahan Adi. Ya, sama-sama Pak. Makasih banyak juga. Kilat Hosting itu sukses terus. Amin. Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lengkap. Kalau gitu untuk sesi virtual kelas kali ini saya tutup. Saya mewakili tim dari Cloud Kilat yang hadir di virtual kelas kali ini mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi ini. Semoga tadi pengetahuan serta informasi-informasi yang disampaikan oleh Kang Dandi dapat bermanfaat dan bisa digunakan teman-teman untuk menambah pengetahuan seputar hosting. Jadi saya ulangi lagi kembali, kalau misalnya nanti setelah sesi ini ada teman-teman yang ingin menanyakan hal-hal seputar materi yang disampaikan atau di luar itu, teman-teman bisa langsung hubungi kita melalui sosial media kita di Facebook fanpage, Twitter, dan Instagram melalui username @cloudkilat. Kemudian untuk yang ingin tahu tutorial-tutorial bisa langsung ke channel YouTube kita di @cloudkilat. Ataupun nanti kalau teman-teman misalnya mau request materi lain yang akan kami sampaikan di virtual class selanjutnya, itu teman-teman bisa langsung informasikan ke kita aja melalui sosial media kita. Kita akan dengan senang hati untuk berdiskusi lebih lanjut untuk menjalankan virtual class berikutnya. Oke, akhir kata saya Krisna Al-Muhaimin dan seluruh tim yang kali ini undur diri. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada kami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.